tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Sebentar ya Mas Dudu. Ada apa? Ini nih kayaknya ada telepon. Ih, ngapain sih nih orang ganggu Di. mulu? Ih, kok ada telepon bukannya diangkat malah di reject? Tahu tuh, ya Allah, sampai WhatsApp-nya banyak banget langsung. Ih. Angkat Ih, Zara, males siapa tahu banget. itu penting. Enggak. Kalau yang ini nggak mau saya angkat. Lah emang kenapa? Emang Zara tahu siapa yang telepon? Tahu lah. Siapa dia? Jadi tuh gini Mas Bedu, kan minggu lalu Oh. Zara diundang MC nih Iya. buat launching sebuah produk dari salah satu perusahaan. Terus ada nih memang beliau punya jabatan gitu. Awalnya chat ke Zara tuh ucapkan terima kasih, muji-muji sukses gitu. gitu, bagus. Ya Zara jawab dong, oh ya sama-sama, semoga bisa bekerja sama lagi ya kata dia. Iya. Tapi ujung-ujungnya sampai detik ini itu kayak sering caper gitu cari perhatian WhatsApp-nya. Apa seperti apa contohnya? Ya kayak masih terus muji-muji, terus nanya udah makan belum, lagi di mana, sama Jawab siapa? dong, belum makan. Siapa tahu dikirimin makanan. Ih ngapain banget Mas Bedu, ih. Kok ngapain? Itu kan rezeki. Rezeki dari mana? Apalagi kan Zara belum nikah, dia juga belum nikah. Ih ngaco, orang waktu itu lagi meeting dia bilang udah punya anak. Waalaikumsalam. Punya anak kalau belum punya istri kan nggak apa-apa, Zara. Ih udah. Hah? Emang kenapa? Zara ditelepon sama seorang laki-laki di WA. Tapi Zara merasa nggak nyaman lah. Kenapa? Emang kenapa? Ya dia udah punya anak, udah punya istri, mama ngapain masih aja Lo WA modus mulu? ke Zara? Iya. Jijai gue malah Telepon mulu sebel. Iya, ya Maya. Nggak suka. Biar kalian laki-laki tahu kami perempuan tidak suka dengan laki-laki centil kayak begitu. Oke Zara. Oke banget, Mah. Tuh biar Semangat. denger loh. Tuh tanya mak, kagak percaya. Gitu. Ibu mau nggak kalau ada laki-laki centil kayak gitu? Tidak mau. Jijai kali. Ih. Kan mau bangun pertemanan, mah. Ngebangun dari mana? Oke. Oke, mah. Jadi, marilah kita bahas bersama-sama tentang fenomena laki-laki seperti yang Zara maksud. Iya. Seperti yang mana? Genit terhadap wanita lain. Nah, Silahkan. dia, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada suami genit Ada wanita lain. pada wanita lain. Dia sentil. Masya Allah. Saya yakin-yakinnya kita kaum perempuan, walaupun Anda belum menikah, Iya mah. pasti pengen punya rumah tangga yang kita dambakan samawa. Ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Betul apa betul? Betul banget. Bagaimana modalnya? Suami istri memiliki 4T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, kalau ada masalah saling bermusyawarah. Ta'afi, kalau ada kesalahan saling memaafkan. Insya Allah
Dengan 4T tadi, rumah tangga yang kita banggakan, yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan akan ada dalam genggaman kita. Namun maaf, survei membuktikan zaman sekarang dari dulu juga barangkali betapa banyak suami yang mata keranjang. Aduh. Kenapa disebut mata keranjang? Pernah nggak ibu-ibu lihat keranjang? Pernah. Bolongnya 1, 2 apa banyak? Banyak. Nah, laki-laki yang mata keranjang itu yang jelalatan kemana-mana. Masih mending kameramen matanya 2 yang dipakai atu. Itu gajinya penuh, tahu 100%? Alhamdulillah. Walaupun cuma satu dipakai matanya. Matanya 2 tapi dipakainya kemana-mana. Jelalatan. Jelalatan. Itulah mata keranjang. Saya yakin seyakin-yakinnya istri siapapun yang suaminya punya mata keranjang pasti kesal. Iya. Yah apa iya? Iya. Ya Allah, capek. Bagaimana kita menghadapinya? Saya sebagai orang tua hanya menyarankan karena kita pegel. Kita mencintai pasangan kita, pengennya dia pun mencintai kita. Kita menolong dia, pengennya dia pun menolong kita. Ada masalah kita bermusyawarah, kita pun pengen kalau dia punya masalah bermusyawarah. Kalau saya punya kesalahan, pengen suami kita memaafkan kesalahan kita. Agar kalau dia pun punya kesalahan, kita isinya maafkan dia. Betul Bu? Iya mah, betul. Tapi ada suami yang jelalatan kesana kemari. Dinasehatin sama bininya nggak mempan. Ngomong lagi nggak mempan. Padahal Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. An-Nur 30. Katakan kepada kalian laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Mereka menjaga kemaluan mereka. Dalam ayat ini jelas. Allah menyatakan yang pertama menjaga pandangan mereka. Yang kedua menjaga kemaluan mereka. Bukankah peribahasa mengatakan dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah hati. Tiap manusia ada unsur perbuatan zina. Mana dia? Melihat yang bukan harus dilihat, udah zina mata. Para kaum lelaki lihat orang yang sekwilda. Digucak matanya dilihatin lagi. Itu zina mata. Hidung mencium yang dilarang dalam agama. Mulut berbicara yang dilarang dalam agama. Misalnya merayu, memuji, gombal gitu loh. Aduh. Tangan meraba yang diharamkan dalam agama. Kaki melangkah yang dilarang dalam agama. Itu semuanya jinah anggota tubuh. Rasul mengatakan yang membuktikannya adalah kemaluan mereka. Hati-hati. Kita bisa masuk surga atau neraka kalau bisa menjaga yang 2. Kalau masuk neraka tidak bisa menjaga yang 2. 1, lidah yang ada di antara 2 bibir bisa menyebabkan kita masuk surga, bisa menyebabkan kita masuk neraka. Kemaluan yang di antara 2 kaki dan paha kita bisa menyebabkan masuk surga, bisa menyebabkan masuk neraka. Hati-hati, baik suami yang centil maupun istri yang centil, hati-hati jangan sampai kita masuk ke dalam neraka karena setan yang paling banyak dihargai oleh rajanya setan, orang yang bisa menghancurkan keluarga. Bu, kalau punya suami centil, centil aja kupingnya Bu. Nggak cukup. Nggak cukup mah. Biar nggak centil mah. Jadi kalau di luar rumah setan ngegoda 1000 orang, 1000 orang? dalam rumah bisa 10.000 orang. Wah, lebih banyak kalau dalam rumah. Lebih berat Karena karena hadiahnya paling besar. Oh iya. Oke baik jamaah, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kalau kita tuh punya suami centil terhadap wanita lain. Setelah ini kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Menyikapi suami yang genit pada wanita lain. Ya, genit.
Jadi begini, Iya. Iya mah. di antaranya diam-diam ngomongnya pelan biar kaum laki-laki nggak dengar. Iya. Biar nggak kesindir. Iya mah. Jangan bilang. Sebagai perempuan, tarik dia suami kita. Minta penjelasan, kenapa lu genit? Kenapa lu centil? Jangan galak-galak kayak diinterogasi. Gini aja. Dipeluk, dirangkul, dikecup. Sebetulnya ada apa sih? Iya. Jadi tenang ya mah. Kenapa dengan dia? Apa kekurangan saya? Masya Allah. Begitu, Bu. Kalau dikagetin dia terkejut, kabur malahan mah. Apalagi di muka umum ya mah. Negornya. Rangkul aja perlahan-lahan. Tahan. Hati yang menggelegak. Cemburu wajar. Tapi pakai rasio manusia akal sehat kita. Rangkul. 1, 2. Kalau memang mungkin tidak mempan, kita minta penjelasan sama dia. Terus kita bagaimana? Boleh jadi pakai akal yang lain. Kalau Anda tahu perempuan yang kedua, kenal, Anda ngomong. Tanya sama dia. Sudah tahu enggak kalau laki-laki yang main dengan kamu, ini aku istrinya. Udah punya anak 3, udah punya anak 2, kamu tahu enggak? Kalau dia bilang saya tahu, tapi kan suami Anda yang nyosor. Kalau suaminya yang nyosor, perempuan tidak melayani, bertepuk sebelah tangan, nggak bakal bunyi. Jadi dua-duanya sama aja, ajak ngobrol. Kita tanya, mau nggak kalau kau punya suami kamu pacaran dengan perempuan lain, pikirkan oleh kamu, ajak berunding oleh kita. Atau buktikan kalau suami Anda mengelak. Kita datang ke tempat pacarnya, kemudian duduk di situ bersembunyi. Kalau benar-benar perempuan tadi merasa dirinya perempuan, kalau saya diperlakukan begitu nggak terima, dia akan mau. Iya. Ngumpet di kamar atau di kamar mandi, di dapur lah, taruh dia di mana. Pas berdua ada. Begitu suaminya datang, ngobrol, Selamat lagi malam. ngomong sayang-sayang, nongol. Selamat malam. Nggak usah ngomong, begini aja. Ngerti maksud saya, Bu? Saya yakin kalau suami Anda orang normal, pasti tagajui. Takaji. Orang Padang. Iya. Kaget. Ambo. Onde mana? Apa iko? Hah? Begitu kan? Ya mah. Kalau orang Padang kan nggak pernah mingkem. Iya. Dari emak datangnya, hah? Gitu kan. Bengong aja. Kalau dia orang normal, sadar tentang kewajibannya, tidak akan terjadi. Perempuan itu pun berpikir, kalau dia menikah dengan saya, tidak mustahil perlakuan ini akan diulang oleh dia karena merupakan tabiat dia. Jadi yang ketiga, bagaimana caranya? Dia nggak juga mempan. Ngomong nih sama keluarga suami. Bahwa keluarga suami, nih anak Anda, nih adik Anda, kakak Anda, kan ada ipar yang dekat sama kita. Ada juga yang nggak suka, ada mertua yang dekat sama menantu, ada juga yang jauh. Kita cari yang dekat dengan kita. Ngomong apa adanya. Ini loh buktinya, inilah alibinya. Nih survei membuktikan. Nih lihat. Saya yakin ada yang tidak suka dasar pengaduan. Lu nya aja nggak bisa ngurusin anak gue, kata mertuanya. Kan mertuanya pasti belain anaknya walaupun salah. Biasanya Pak. Makanya ngomong sama ipar kita yang dekat dengan kita, sampaikan sesungguhnya kita udah melayani suami dengan sebaiknya, udah diservis suami dengan sebaiknya, tapi dia jelalatan dengan perempuan yang lain. Saya yakin boleh jadi keluarga mereka yang dekat dengan suami Anda akan menegur suami Anda bahwa langkah dia adalah langkah yang salah. Mereka menasihati anaknya, mereka menasihati adiknya, menasihati abangnya biar jangan berlaku begitu. Mereka akan bilang, abang mikir kalau adikmu digituin. Mikir dek kalau empokmu digituin. Kan dia jadi mikir tuh suaminya. Ternyata suami ditegur mungkin gila. Ya Allah. Mungkin menjadi-jadi. Ampun. Tidak ada salahnya dalam tanda kutip kalau Anda punya duit datang ke psikolog. Datang ke psikiater. Cuman mahal. Mahal mah. Jangan. Makanya dari awal Mama bilang, Iya. kalau punya Ya duit. Punya duit. kalau nggak ada, datanglah ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat. Iya. Biar suami Anda sadar. Kalau memang dalam Quran dikatakan pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Tapi Allah berfirman habis itu koma. Pain hiptum alla ta'dilu fawahidatan.
Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Caranya bagaimana? Sanggup ngadil. Papan, tangan, waktu. Walaupun kasih sayang nggak bisa. Boleh kalian laki-laki menikahi perempuan lain. Tapi jangan centil. Perempuan dipakai pemuas nafsu. Pacaran sama yang ini kenyang, yang ini kenyang, yang ini kenyang. Dicobain, udah tahu begitu pindah. Jangan, Ya, cuma udah nggak boleh. gado-gado dicobain. Emangnya sepatu dicobain dulu. Iya. Keluar masuk Nggak seneng, cobain. nggak seneng, nggak seneng. Nggak suka, iya. Emangnya perempuan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kenapa saya ngomong tidak sedikit laki-laki yang ngegampangin perempuan. Nauzubillah min dzalik. Makanya perempuan harus punya harga diri. Tunjukkan kepada kaum laki-laki bahwa kami punya harga diri. Ini bagaimana nih, Mbak? Kalau misalkan nih ada wanita lewat depan rumahnya, ya kan, kemudian ditegur, Mbak, mau kemana? Ke warung. Apakah itu jatuhnya genit atau ramah, Mbak? Ramah beda. Orang tabiatnya sama. Tidak sama. Oh, iya, Ada yang orang lewat cuek, kayak gak ada bau nganyut. ada yang gitu. Ada. Nah, Ada yang sedang-sedang. Ada yang ramah. Kemana, Mbak? Ke warung. Ya lewat. Lagi ngepel ya, Mbak? Lagi nyiram pohon ya, Mbak? Iya, bantuin apa? Kita lihat apakah perlakuan ramah dia kepada semua orang yang dia ketemu atau hanya dengan orang yang bersangkutan. Itu dia. Dari situ kita bisa menilai centilkah laki-laki tadi atau dia memang orang ramah. ramah. Wanita cakep lewat, Mbak, kemana, Mbak? Warung. Ya. Warung. Tegur. Pak RT lewat, set, ngapain negur Pak RT? Nenek. Contoh yang gampang begini dah. Belanja yuk ke pasar. Iya, banyak pasar bawa. Giliran cewek muda. Ya Allah, Mbak, banyak amat belanjaannya. Sini saya bantuin, Mbak. Ya Allah. Ternyata dia nyariin angkot. Dari angkot, Mbak, nggak bawa mobil. Naik mobil saya anterin. anterin. Misalnya, ini contoh biar gampang ngerti Iya, ya, iya. Pak deh. Dengerin ya. Ya. Besok nenek-nenek nih mau muludan di rumahnya, belanja banyak. Itu nenek-nenek belanjaan banyak amat. Boro-boro dianterin. Diangkatin juga enggak, ditegor enggak, cuman lihat lengkos dadah nenek. Kalau itu Ramah itu apa genit? bukan ramah, nyebelin. Itu genit Itu katanya. artinya laki-laki centil yang sedang kita bahas. Oke. Pilih-pilih orang Iya, iya. Jadi bisa terlihat dari situ ya, Pak ya? dari sikap, Apakah perilaku. dia genit atau ramah? Rasul Lihat- menyatakan. Ya, nanti, Mas. Oh nanti. Oh. Pemirsa, inilah iklan yang akan lewat di hadapan Anda. Silahkan Anda melihatnya. Pokoknya mamah mah pokoknya ucapan bedu panjang banyak. Panjang pokoknya ya. Biar lu ngerti. Langsung nasehatinnya secara nyata dari hati ya. Orang tua tanggung jawab sama Orang anaknya. tua, benar, Ya, benar. betul, Ma. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Mama Dede. Dede. Sini ada rumah Mama Dede. Kesini ada berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Ayo, sekarang Pacaran. yang punya suami genit mau bertanya. Langsung pada nggak berani nanya nanti. Nggak berani nanya. Silakan, yang Ibu mau mencoba Sok, berdiri. hati, mau nanya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Oke. dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Barat. Mangga, Galau nih, Ma. ada apa tuh? Iya. Mau tanya, Ma. Kalau ada suami nih genit, terus istrinya nggak cemburu, Ma. Masa bodoh aja gitu, nggak ada cemburu-cemburunya. Itu hukumnya gimana, Ma? Oh, udah mati. Tidak masalah. Boleh jadi cemburu tapi ditahan tut. Emang udah bakatnya dari dulu, waktu kuliah juga pacaran emang dia kesana kemari. Iya. Resiko ditanggung dah, kawin sama dia, yarin deh. Yang penting mah tubuhnya udah milik saya, hatinya mah kemana-mana. Mamah makanya ngomong begitu. Ada teman kuliah mama. Oh gitu ya, Pak. Itu orang ganteng banget, dipuji oleh mahasiswi sekian banyak, dia dapat. Emang dari zaman kuliah udah centil begitu. Udah Begitu nikah, yarin dah. Yang penting dia udah jadi laki gue. Masya Allah, itu terserah aja kepada orang yang bersangkutan. Peribahasa mengatakan
Cemburu tandanya Yang cinta. artinya kalau dia tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa cinta. Ya. Boleh jadi cemburu ada, kesel ada, tapi dari awal sudah tahu emang kelakuan lakinya begitu dari zaman kuliah dulu. Biarin deh, daripada gua ngadepin dia, orang-orang teman kuliah berebut dia. Biarin, terserah. Kembali kepada individu yang bersangkutan. Baik. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mah kan ini menyikapi suami yang centil. Kalau tadi ada istri yang cuek aja, udah berasa mati rasa, udahlah bodo amat. Tapi sebenarnya hati-hati nanti kalau disentil sama Allah. Duh, lebih parah dong mah nanti. Maaf, ada lagi nih pengalaman jamaah saya. Suaminya gitu centil terus. Subuh-subuh Bu, habis sembahyang dari masjid, Ya. ini emak-emak ada perempuan muda bawa bayi digendong sama botol susu, gerubrak. Jatuh. Bukan dijatohin. Oh iya, kok dijatuh? sama perempuan muda. Oh iya, Wih, anak laki lo nih. Astagfirullah. Gue ditinggal udah punya anak, kata perempuan tadi. Dia kenal juga enggak. Ternyata sampai 2 kali digubrakin begitu. Inna Dan habis subuh mulu. Astagfirullahaladzim. Setiap hari subuh, setiap subuh mah. Iya, Masya Allah. Dia gedek banget. Sekian belas tahun, suaminya pulang. Nih, saya pasti nih jamaah mamah lagi nonton. Begitu pulang, dia setruk. Dianterin sama mobil siapa tahu, sama angkot. Menyon, ngeplek. Nggak diterima, mau kemana lagi? Iya, kasihan juga. Diterima, gua udah sebel banget. Tapi inget anak-anaknya udah pada gede, udahlah. Inget sama mamah bilang, udah terima aja pahala buat Allah. Orang Betawi dia orangnya. Diterima sama dia. Tapi ternyata suaminya masih ngomongin perempuan yang lain. Begitu dia tidur, ya Allah mah, kalau gue nggak inget sama mama, udah gue atain tuh laki gue. Ya Allah. Jadi udah setruk masih belagu. Ya Allah. Makanya jangan pada belagu jadi laki. Ih. Aduh, Saya aja laki gemes liat laki kayak gitu mah. Ya, ini dari Instagram ada juga nih mah dari hamba Allah Mas Badu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih mah, suami saya seorang yang sangat aktif dalam kegiatannya dan juga komunitasnya. Saya bilang nih ke suami, setiap ada acara kumpul-kumpul di luar, urusan kantor, saya dan anak-anak harus ikut. Karena sering banget ada teman-teman perempuannya di komunitasnya suka nelpon-nelpon, suka WA-an. Nah, apakah saya salah mah kalau saya ikut suami di acara-acara komunitasnya mah? Tidak salah. Lebih menjaga suami Anda. Menjaga. Minimal anak-anak yang udah gede, bukan anak kecil. Bukan yang kecil ya, ngerepotin. Tidak mustahil kaum laki-laki dengan komunitasnya ada perempuan bohai, lebih muda, Aduh. lebih seger, lebih energik. Suami normal dong suka. Aduh, Iya ya apa Allah. iya? Iya mah. Rasul pun bersabda, seandainya kalian lihat di luar ada perempuan yang menarik hatimu, dari mata turun ke hati, ada keinginan untuk bergaul dengan dia, segera pulang. Di rumah juga ada, cuman beda casing doang. Iya. Makanya kasih duit nih ke salon biar glowing pipi bini lo. Iya. Nih ajak ke mall, ambil baju yang mana pilihin yang kamu suka, bayarin. Nih kalau bini diajak ke mall dipegangin mulu, Ya bukan Allah. mesra, biar nggak milihin baju. Ya. Koret. Kirain biar mesra gitu baru pegangin mah. Yang ketawa biar nggak ke toko ya. Jalan-jalan doang, numpang adem. Aduh. Iya. Yang penting nyium bau mall. Ya Allah kasihan banget ya mah. Numpang adem doang. Ya, lanjut Mas Badu. Silakan, ada ibu yang mau bertanya lagi tentang kelakuan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Barat. Mangga Bu Mari. Galau mah, Ada apa? kalau seorang suami nikah diam-diam tanpa sepengetahuan seorang istri, setelah istrinya tahu, terus minta langsung disuruh cerai istrinya, itu gimana solusinya mah? Dalam aturan agama Bu Mariati, tidak ada suami yang menikah dengan perempuan yang kedua, yang ketiga dengan syarat izin dari istri yang pertama. Tidak ada Bu Mariati. Sudah ada Bu ya. Tapi negara kita punya undang-undang nomor 1 Ya. tahun berapa? 10? Nggak tahu mah belum. Undang- PP 10. Oh, PP 10, ya. Di antaranya, kalau suami akan menikah dengan perempuan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, wajib Minta. ada izin tertulis dari istri yang pertama. Makanya Mama nanya tadi sama BEDU, beranikah Anda minta tulisan tangan istri Anda kalau Anda mau minta izin menikah lagi?
Kata Asror. Ibu dengar? Acong gitu loh. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya Allah. Ngerti maksud si Asror ngomong? Udah kejadian baru ngomong. Tapi kalau mau lebih baik lagi digabung. Maaf istriku, saya mau minta izin. Berarti belum minta izin. Iya. Kalau Ada minta maaf. Asror Ada minta udah maafnya dulu. tegas-tegas, mendingan minta maaf. Artinya sudah terjadi. Ya Allah. Minta izin ditampol. Kalau minta maaf mau diapain? Nasi sudah menjadi Bubur. Nah, kira-kira kalau sudah terjadi Ibu begitu seperti ibu Baryati itu, nanya, bagaimana tuh, Mah? bolehkah istri yang pertama bilang, ceraiin bini lo? Tidak boleh memisahkan orang yang sudah bersatu. Nggak boleh, Bu. Dalam agama juga diperbolehkan. Yang penting suami kita bisa berlaku adil. Ya. Begitu. Tiba-tiba datang ke rumah. Adil papan, pangan, Sandang. waktu. Tapi yang namanya cinta, Allah berfirman gak bakal bisa berlaku adil. Oleh karena itu Allah berfirman, kalau kamu mencintai perempuan, istri kamu ada yang lebih kalian cintai, jangan tunjukkan di hadapan perempuan yang lain. Mereka sakit hati. Iya. Ya, Mah. Tapi kalau seandainya itu kan nggak boleh meminta untuk bercerai dengan istri yang barunya. Tapi kalau gitu saya Salah ngomong. Tidak boleh memerintah Iya. menceraikannya, Iya. bukan bercerai, salah. tidak boleh memerintah untuk menceraikan istri yang barunya. Nah, tapi kalau dia memilih ya udah saya yang mundur, saya mau minta cerai. Silahkan. Silahkan bebas ya, Mah. Yang namanya cerai halal tapi dibenci oleh Allah. Kalau suami Anda menikah lagi tidak berlaku adil, papan, pangan, waktu, lalu Anda boleh minta cerai. Kalau suami Anda sudah adil, papan, pangan, waktu, kecuali kasih sayang, kalau perempuan minta bercerai, Masya Allah, itu dibenci oleh Allah. Ya. Saat ini para ahli mengatakan, laki-laki dengan perempuan 1:10, menjelang kiamat 1:50. Makanya Anda para istri yang punya suami hanya satu istrinya, silahkan berbagi dengan perempuan lain, biar perempuan lain juga merasakan bagaimana nikmatnya di seorang istri. Ya Allah, Mah. Kalau yang itu kayaknya Zahra harus Ini kalimat penutup yang luar biasa nih, Bu. semangat banget. Mas Bedus semangat banget, Mah. Kalau yang itu sih Zahra berat banget ya, Mah, rasanya. Tapi kalau berbagi satu suami berbagi banyak istri itu kayaknya rasanya berat. Kalau yang ini nggak berat, Mah. Ya. Satu, Mama Dedenya pesan-pesannya banyak banget yang harus dibagi-bagi yang mau lewat. Boleh ya, Mah ya? Mangga. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, Lanjut. boleh silakan Ibu yang mau bertanya lagi kepada Mama. Berdiri. Berdiri. Ya. Ya. Gak usah ragu-ragu Boleh? gitu, Ya, Bu. silakan, Ibu. Mangga. Takut dibilang suaminya genit, tadi takut nanya. Enggak, lagi bercerita suami orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasitoh dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Mangga. Barat. Galau mah. Ada apa Ibu Masito? Tadi kan Mama bilang kalau suami boleh punya istri 1, 2, 3, 4 gitu. Asal adil. Maksud versi adil agama Islam kayak gimana ya, Mah? Maaf. Kita lihat asbabul nuzul ayat ini dulu. Sebelum datang Islam, orang-orang Arab tuh punya bini ada yang sampai puluhan orang. Masya Allah, puluhan banyak banget. Dibatasi dengan turunnya ayat ini, maksimal laki-laki punya istri 4 orang. Ibu Masitoh nanya, Pain hiptum Allah ta'dilu. Kalau kalian kaum laki-laki tidak bisa berbuat adil, adilnya di mana? Di mana? Rasanya kalau Anda memperhatikan, saya udah jelasin berpuluh kali deh. Adil papan, rumah, mobil, kendaraan, adil pangan, makanan, pakaian, minuman, pendidikan, kesehatan. Adil waktu. Yang 3 ini, Bu Masitoh, suami yang punya istri 2, 3, atau 4, wajib berlaku adil. Cuman, punten, kebanyakan yang datang ke saya, istri yang tua ditinggal. Ya Allah. Yang bohai, yang montok, yang diinepin mulu. Kecuali kalau seperti Ummu Salamah yang sudah tua.
jatah malam dia diberikan kepada istri yang muda, Siti Aisyah. Ya Rasulullah, saya udah tua lah, udah cukup lah. Jatah malam saya diberikan kepada istrimu yang masih muda dan cantik. Itu halal. Tapi kalau para suami yang punya istri 2, 3, nginepnya nggak sama. Ada beduk. Yang suami punya istrinya 2, takut sama istri yang pertama yang galak. Jadi dia usahakan di rumah istri yang mudanya hanya pulang ngantor sampai isya. Ya kayak selingkuhan. Sarapan doang ya. Kasihan itu bini. Makan Kan malam pengen doang. diinepin. Iya benar. Tuh. Makanya itulah yang dimaksud adil. Oke Bu Mas kita. Oke. Oke. Semoga nggak gitu ya Bu suaminya ya Bu. Amin. Semoga suami-suami yang punya istri 2, 3 atau 4, Anda berlaku adil sesuai perintah Allah. Begitu. Begitu dong doanya Zara. Semoga saya tidak akan pernah merasakannya Iya. untuk digituin, diduain, ditigain, ditempatin. Jangan sampai mama na'udzul min dzalik takut. Yaudah mah lanjut aja yang ini mah Instagram ya mah. Ya bingung dibahas kepanjangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau mah. Ayo nawan. Mah bagaimana menghadapi suami yang matanya suka jelalatan kalau lagi jalan sama saya? Berkali-kali nih udah saya marahin, tapi tetap aja gitu tuh mah. Tapi suami saya matanya aja sih yang jelalatan mah. Kalau goda-godain gitu sih ya nggak pernah. Oh mata. Boleh jadi. Jalan dengan Anda dipegangin, Iya. matanya jelalatan. Cuman jelalatan doang sih mah, yang lain nggak pernah karena dipegangin. Oh iya. Jalan bareng anak kita. Kita tidak tahu kalau dia jalan sendirian. Nah, Pertanyaannya, pernahkah Anda direkam ketika suami Anda tidak dipegangin? nah itu dia. Itu masalahnya. Iya. Jelalatan awal perbuatan yang lainnya. Astagfirullah. Itu awal tuh. Awal. Kan nggak mungkin ya Maya tiap hari harus digandeng ngurus Lah suaminya. iyalah kita di rumah rempong banyak Iya. urusan. Masya Allah. Ini gimana suami diam aja tuh sebelah situ? Hah? Lagi introspeksi. Iya. Yang penting kita ngomong sama dia. Iya Pak. Boleh jadi yang dilatih sama suami mungkin yang muda, yang seger, yang dandanannya enak. Makanya kita berusaha. Istri yang baik, yang mulia, apa tandanya Rasulullah? 3. Yang pertama, tiap suami memandang, suami senang. Artinya kalau suami ibu demen dirinya pakai baju coklat, tiap hari pakai baju coklat. Masya Allah, bosen-bosen. Kalau suami ibu senang makan uduk, minimal tiap hari Minggu bikinin uduk. Suami ibu senang bikin gulai kambing, belilah paha belakang, bikin gulai, bikin marak, enak. Kalau enggak batibul, bayi kambing yang baru 3 bulan. Wih. Itu ngerebusnya empuk, Empuk emang enak. cepet. Iya. Dibikin sate juga enak. Enak. 2, Aduh. tiap suami perintah dia taat. Selama suami kita memerintahkan sesuai aturan agama. Yang ketiga, istri yang baik itu adalah perempuan yang ketika suaminya pergi meninggalkan barang, meninggalkan istrinya, menjaga kehormatan diri kita, menjaga kekayaan suaminya. Ya. Itulah makanya perempuan sebetulnya masuk surga gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafizat farjaha wa ta'at jaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati si. Perempuan masuk surganya gampang, Rasul bilang. Syaratnya 4, ngomongnya gampang, prakteknya hese. 1. Tiap waktu sholat, sholat pada waktunya. Pi awali waktu. Torok tok 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 dur cong sholat, nggak pakai entar. 2. Puasa. Punya utang segera dibayar. Ini mah nungguin bulan Sya'ban, nungguin bulan naon teh Rewah, Wah. baru puasa. Jangan. Yang ketiga, taat sama suami selama suami memerintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, jaga kehormatan diri kita. Rasul menyatakan silakan ibu-ibu masuk surga dari pintu mana Anda suka. Mau? Mau. Praktekkan yang 4. Semoga kita bisa melaksanakannya. Insya Allah jatah kita masuk surganya Allah. Amin. Bisa memilih dari pintu mana kita suka. Ya, baik.
Kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya, Masya Allah. Alhamdulillah nih jamaah, hari ini ilmu baru lagi buat kita. Para wanita yang sudah menjadi istri ataupun yang mungkin nantinya akan menjadi calon istri ya. Bagaimana menyikapi suami yang genit. Nah, karena saya belum menikah, jadi tadi pokoknya semua pesan-pesannya udah disampaikan Mama, kita simak aja, kita terapin aja, diapalin ya Ma ya. Terima kasih banyak kalau gitu Mah. Kita doa juga ya Ma, supaya kita dijauhkan dari suami-suami yang genit itu. Silahkan. Yang genit dan gendut. Udah genit-gendut lagi. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabul hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan suami kami suami yang setia, istri kami istri yang setia. Jadikan anak mantu cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu. Berikan kepada kami rezeki yang banyak. Niat kami untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon mudahkan urusan kami ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, lancarkan segala usaha kami. Sehingga mudah kami memperolehnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Allah, seandainya di antara kami ada suami maupun istri yang centil, kami bermohon kepadamu ya Allah, balikan hati kami yang kurang baik tadi. Karena hanya Engkau yang qalibal qulub, membulak-balikan hati manusia. Kami yakin dengan kudrat dan iradat-Mu tidak ada yang susah bagimu ya Allah. Semuanya mudah, tinggal Kau mengatakan kun fayakun ya Allah. Berikan kami keluarga yang benar-benar mencintai pasangan kami, setia dengan pasangan kami. Ada masalah pun kami tolong menolong. Seandainya di antara kami terbuka apa yang kurang, apa yang ingin ditambah, dan semoga di antara kami selalu saling memaafkan. Itulah yang Kau perintahkan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan ibu-ibu dari Baitul Ikhlas Tanjung Barat terima kasih sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan selagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan bagi Anda jamaah yang ingin hadir ke studio, silakan hubungi akun Instagram kami ada di bawah ini di @rumahmamahdede_TV1. Ingat, tidak dipungut biaya. Terima kasih sekali lagi dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid